Rani memandangi kontrakan tua yang kini menjadi tempat tinggal barunya. Rumah itu terletak di ujung jalan sempit di sebuah kampung kecil di pinggiran kota. Temboknya kusam, catnya terkelupas di beberapa sudut, dan pintu depannya terlihat seperti sudah lama tidak diganti. Namun, harga sewanya sangat murah, dan itu satu-satunya alasan Rani memilih rumah ini. Ia baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan distribusi barang dan harus pindah ke kota ini. Dengan gaji awal yang pas-pasan, ia tidak punya banyak pilihan untuk mencari tempat tinggal yang lebih layak. Saat masuk ke rumah, ia disambut oleh aroma lembab dan debu. Di ruang tengah, ada meja kayu tua yang sudah mulai rapuh, sofa dengan kain yang sobek di beberapa bagian, dan sebuah lemari besar di sudut kamar tidur utama. Lemari itu tampak aneh, seperti tidak sesuai dengan keseluruhan rumah. Sepertinya rumah ini sudah lama nggak ditempati, gumam Rani sambil membuka jendela untuk membiarkan udara segar masuk. Hari pertama berlalu dengan cepat. Rani menghabiskan waktu membereskan barang-barangnya dan membersihkan rumah. Saat malam tiba, ia merasa cukup lelah dan langsung tertidur. Namun, di tengah malam, ia terbangun oleh suara seperti langkah kaki kecil di lorong rumah. Rani mengernyit. Ia mencoba mendengarkan lebih jelas, tetapi suara itu sudah berhenti. Mungkin tikus, pikirnya. Namun, perasaan tidak nyaman mulai muncul. Hari berikutnya, Rani memutuskan untuk membersihkan lemari besar yang ada di kamar tidur. Lemari itu terkunci dan kuncinya tidak ditemukan dimanapun. Dengan obeng dan sedikit tenaga, Rani berhasil membuka pintunya. Di dalam lemari, ia menemukan sebuah boneka tua dengan gaun merah yang sudah lusuh. Rambutnya keriting, wajahnya usang, dan mata kaca yang berwarna hitam pekat, tampak seperti menatap langsung ke arah Rani. Kenapa boneka ini ada di sini? Rani bergumam, merasa merinding. Meski merasa tidak nyaman, ia meletakkan boneka itu di rak lemari dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, malam itu, Rani mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah lorong gelap. Di ujung lorong ada seorang anak kecil dengan gaun putih berdiri membelakanginya. "Kak Rani," suara anak itu terdengar pelan tetapi jelas. Rani terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Ia mencoba menenangkan dirinya dan berpikir bahwa itu hanyalah mimpi buruk. Namun, ketika ia melihat ke arah lemari, ia terkejut. Boneka yang tadinya ia letakkan di rak, kini berada di lantai, menghadap langsung ke arah tempat tidurnya. Semakin lama, gangguan di rumah itu semakin sering terjadi. Boneka itu sering berpindah tempat. Suara langkah kaki kecil terdengar hampir setiap malam, selalu berhenti tepat di depan pintu kamar tidur Rani. Pada suatu malam, Rani mencoba membuang boneka itu ke tempat sampah di luar rumah. Ia merasa lega setelah melakukannya, yakin bahwa gangguan akan berhenti. Namun, keesokan paginya, ia menemukannya kembali di dalam rumah, tepat di atas meja makan. Panik, Rani pergi ke tetangga terdekat, seorang nenek tua bernama Bu Sumarni. "Bu, rumah ini sebelumnya milik siapa ya?" tanya Rani sambil mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Bu Sumarni memandang Rani dengan ekspresi penuh simpati. "Rumah itu dulu milik Pak Ahmad. Dia tinggal di sana bersama anaknya, Siti. Tapi Siti hilang, Nak. Setelah itu, Pak Ahmad pindah entah kemana." "Hilang? Maksudnya bagaimana, Bu?" "Ya, hilang begitu saja. Waktu itu banyak yang bilang kalau Siti kabur, tapi saya nggak yakin. Siti itu anak yang baik, pendiam. Nggak mungkin dia pergi begitu saja." Rani merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mulai mengaitkan boneka itu dengan cerita Siti. Setelah mendengar cerita dari Bu Sumarni, Rani merasa ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, ia mencoba tidur lebih awal, berharap bisa menghilangkan rasa takut yang terus menghantuinya. Namun, mimpi buruk kembali datang. Dalam mimpi itu, ia melihat seorang anak kecil dengan wajah pucat dan mata penuh kesedihan. Anak itu duduk di sudut ruangan, memeluk boneka merah yang sangat mirip dengan boneka yang ditemukan Rani. "Kak Rani, tolong aku." Suara anak itu terdengar serak, seolah ia sudah terlalu lama menangis. "Apa yang terjadi padamu?" tanya Rani dalam mimpi. Anak itu tidak menjawab.
Tetapi tangannya menunjuk ke arah sebuah ruangan gelap. Di dalam ruangan itu, Rani melihat bayangan seorang pria berdiri dengan ekspresi marah. Di tangannya ada sesuatu yang tajam, sebuah pisau. Rani terbangun dengan tubuh berkeringat, jantung yang berdetak kencang. Ia tidak bisa mengabaikan mimpi itu lagi. Sepertinya anak dalam mimpinya adalah Siti, dan ia mencoba memberikan petunjuk tentang apa yang terjadi padanya. Pagi harinya, Rani memeriksa rumah itu dengan lebih teliti. Ia teringat mimpi tentang ruangan gelap. Jadi, ia mencoba mengetuk-ngetuk dinding dan lantai untuk mencari sesuatu yang aneh. Setelah beberapa jam, ia menemukan sesuatu di ujung lorong. Ada sebuah ruangan kecil yang pintunya tertutup rapat. Pintu itu tidak memiliki gagang dan tampaknya sudah lama tidak digunakan. Rani merasa ragu untuk membukanya. Tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dengan bantuan linggis kecil yang ia temukan di gudang, ia berhasil membuka pintu tersebut. Ruangan itu gelap dan berbau apek. Debu menutupi hampir semua permukaan dan dindingnya penuh dengan coretan anak kecil. Salah satu coretan membuat Rani merinding. Gambar seorang pria dengan wajah marah berdiri di dekat seorang anak kecil yang tampak menangis. Di sudut ruangan, Rani menemukan sebuah kotak kayu tua. Dengan hati-hati, ia membukanya dan menemukan beberapa barang, foto keluarga, sebuah buku harian kecil, dan boneka yang identik dengan yang sudah menghantuinya. Rani membuka buku harian itu dengan tangan gemetar. Tulisan tangan Siti yang kecil dan rapi memenuhi halaman pertama. Hari ini ayah marah lagi. Aku tidak tahu kenapa. Ibu sudah pergi dan sekarang aku hanya punya boneka ini untuk menemani. Setiap halaman dipenuhi keluhan Siti tentang bagaimana ayahnya semakin sering marah dan bagaimana ia merasa kesepian. Tetapi di halaman terakhir, tulisan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Ayah bilang, aku akan pergi menyusul ibu. Aku tidak tahu maksudnya, tetapi dia membawa pisau. Aku takut. Rani merasa lemas setelah membaca buku itu. Semua petunjuk menunjuk pada satu hal. Siti tidak hilang. Ia dibunuh oleh ayahnya sendiri. Rani merasa ada yang lebih dari sekedar ruangan itu. Ia memperhatikan lantai ruangan kecil itu dengan seksama dan menemukan satu papan kayu yang terasa longgar. Dengan linggisnya, ia membuka papan itu dan menemukan sesuatu yang mengerikan. Tulang belulang kecil yang terkubur bersama boneka lain. Rani langsung panik dan menelpon polisi. Ketika polisi datang dan memeriksa tempat itu, mereka memastikan bahwa tulang itu adalah jasad seorang anak kecil, kemungkinan besar Siti. Bukti ini membuat polisi membuka kembali kasus hilangnya Siti yang sudah lama tidak tersentuh. Dengan petunjuk yang diberikan Rani, polisi berhasil melacak keberadaan Pak Ahmad. Ia tinggal di kota lain, bekerja serabutan, dan hidup dalam kesendirian. Setelah diinterogasi, Pak Ahmad akhirnya mengakui kejahatannya. Ia bercerita bahwa malam itu ia marah besar pada Siti karena merasa anak itu menjadi beban setelah istrinya pergi. Dalam kemarahan, ia membunuh Siti dan menguburnya di dalam rumah. Ia meninggalkan rumah itu beberapa bulan kemudian, berharap rahasianya tidak akan pernah terungkap. Pak Ahmad akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman berat. Setelah penangkapan Pak Ahmad, gangguan di rumah Rani berhenti. Boneka yang sebelumnya selalu berpindah tempat kini menghilang, seolah-olah Siti telah pergi dengan damai. Dalam mimpinya yang terakhir, Rani melihat Siti tersenyum untuk pertama kalinya. Terima kasih Kak Rani, aku bisa tenang sekarang. Rani bangun dengan air mata mengalir di pipinya. Ia merasa lega karena telah membantu mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi arwah Siti. Rani memutuskan untuk pindah dari rumah itu, tetapi pengalaman yang ia alami tidak akan pernah ia lupakan. Ia belajar bahwa keberanian untuk menghadapi ketakutan bisa membawa perubahan besar, bahkan untuk jiwa yang sudah tiada.
Pesan moral cerita ini adalah bahwa kebenaran selalu punya cara untuk terungkap dan keadilan harus ditegakkan meski sulit untuk mencapainya. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya.